Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risna Ramadhani dari Prodi PSP. Saya akan menjelaskan beberapa materi dalam biokimia dan juga sekaligus menjadi tugas mid saya. Yang pertama, biokimia. Biokimia adalah ilmu yang mempelajari tentang peranan berbagai molekul dalam reaksi kimia dan proses yang berlangsung dalam makhluk hidup. Dalam kehidupan, biokimia mempelajari bagaimana jutaan biomolekul yang menyusun makhluk hidup saling berinteraksi melangsungkan proses kehidupan yang memampukan makhluk hidup mengubah energi, melakukan kerja, mengkatalis transformasi kimia. Materi kedua yaitu tentang air. Air sebagai media kehidupan. Sifat air dapat mengionisasi, berpengaruh terhadap komponen sel atau enzim, protein, asam nukleat dan lipid. Yang ketiga, metabolisme. Metabolisme merupakan proses keseluruhan reaksi kimia yang melibatkan perubahan energi dan enzim dalam tubuh makhluk hidup. Metabolisme sel terbagi atas dua, yaitu katabolisme dan anabolisme. Katabolisme adalah penguraian zat kompleks menjadi zat lebih sederhana. Contohnya respirasi aerob membutuhkan oksigen dan respirasi anaerob tidak membutuhkan oksigen. Kemudian anabolisme adalah pembentukan zat kompleks dari zat yang sederhana. Contoh proses yang membutuhkan fotosintesis. Kemudian materi keempat, asam amino. Asam amino adalah monomer penyusun protein yang berupa senyawa dengan gugus karboksil dan gugus amina. Asam amino terbagi atas dua, yaitu asam amino esensial. Asam amino penting dalam pakan karena dapat disintesis oleh hewan. Kemudian yang kedua itu asam amino non esensial. Asam amino yang dapat disintesis sendiri dalam sel oleh hewan. Kemudian yang kelima itu adalah protein. Protein adalah polimer alami dari asam amino yang dihubungkan dengan ikatan peptida dan memiliki berat molekul lebih dari 10.000 Dalton. Kemudian tingkatan struktur protein. Yang pertama, primer. Struktur 2D yang menggambarkan urutan asam amino dari suatu protein beserta ikatan peptidanya. Yang kedua, sekunder. Struktur 3D hasil pelipatan protein akibat ikatan hidrogen antara O karboksil dan N amino. Kemudian yang ketiga, tersier. Struktur 3D hasil pelipatan suatu rantai protein akibat ikatan hidrogen ion sulfat gaya van der Waals dan ikatan hidropodik. Dan keempat, kuaterner, yaitu struktur 3D hasil pelipatan dari 2 atau lebih rantai protein. Juga ada beberapa asam amino. Yang pertama itu asam amino nonpolar alipatik atau R yang berupa rantai lurus. Kemudian yang kedua, asam amino polar netral yang memiliki momen di kutub dan sampingnya. Biasanya ciri-cirinya ada atom O dan atom S. Kemudian asam amino bermuatan negatif memiliki gugus tambahan di sampingnya, yaitu COO, sehingga muatannya bisa menjadi negatif. Kemudian asam amino bermuatan positif, tambahannya adalah gugus amino, makanya bisa menjadi NH3+. Kemudian asam amino
bermuatan positif. Kemudian asam amino aromatik, rantai sampingnya berupa senyawa aromatik yang berarti senyawa cincin atau yang memiliki ikatan rangkap yang selang-seling atau disebut juga ikatan rangkap terkonjugasi. Kemudian yang keenam, klasifikasi pada enzim. Yang pertama itu oksidoreduktasa, mengkatalisis reaksi reproduksi oksidasi. Donor hidrogen atau donor elektron adalah salah satu substratnya. Kemudian transferasa, mengkatalisis reaksi transfer atau pemindahan gugus dengan bentuk umum A kurang X sama dengan B, atau A tambah B sama dengan X. Kemudian yang ketiga, hidrolasa, mengkatalisis reaksi hidrolisis pada C1, C, N, CO dan ikatan-ikatan lainnya. Kemudian liasa, pemutusan atau bukan hidrolistik pada C, Cn, Co dan ikatan lainnya, menyisakan ikatan rangkap 2 atau penambahan gugus pada ikatan rangka 2. Kemudian isomerasa, perubahan susunan geometris atau spasial pada suatu molekul. Kemudian yang terakhir, ligasa atau sintetasa, mengkatalisis reaksi penggabungan 2 molekul. Kemudian materi yang ketujuh yaitu 4 faktor pada enzim. Yang pertama, enzim concentration. Bila jumlah enzim dalam satu reaksi menjadi 2 kali lipat, maka jumlah substrat yang diubah menjadi produk hasil adalah 2 kali lipat. Kemudian yang kedua, konsentrasi substrat, kecepatan dibanding dengan konsentrasi substrat. Jumlah substrat 2 kali lipat, maka kecepatannya 2 kali lipat sampai waktu tertentu, dengan catatan konsentrasi enzim tetap konstan. Yang ketiga itu pH. pH ekstrim dapat mengakibatkan enzim mengalami denaturasi. Perubahan pH yang tidak ekstrim mempengaruhi enzim secara temporer. Setiap enzim mempunyai pH tertentu di mana enzim memiliki aktivasi maksimum. pH tersebut disebut pH optimum untuk enzim tersebut. Kemudian temperatur, ketika kita bekerja kurang dari misalnya suhu 25 derajat, maka aktivitasnya turun. Ketika berubah lagi menjadi 50 derajat, aktivitasnya masih ada. Soal yang ketujuh yaitu perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Pada sel hewan tidak memiliki dinding sel, tidak memiliki plasma, memiliki lisosom, memiliki sentrosom, timbunan zat berupa lemak dan glikogen, bentuk tidak tetap. Pada hewan tertentu memiliki vakuola ukuran kecil sedikit, sedangkan sel tumbuhan memiliki dinding sel dan membran sel, umumnya memiliki plasma, tidak memiliki lisosom, tidak memiliki sentrosom, timbunan zat berupa pati, bentuk tetap, memiliki vakuola berukuran besar dan juga banyak. Kemudian struktur membran sel.
bagian terluar yang membungkus sel, berfungsi pelindung cairan sel, mengatur pertukaran zat dari dalam dan luar sel. Protein membran juga berperan dalam transfer zat. Kemudian dinding sel, fungsinya menjaga dan melindungi struktur sel tumbuhan. Kemudian nukleus, fungsinya mengatur keseluruhan aktivitas seluler. Kemudian ribosom, fungsinya untuk mensintetis protein dalam proses translasi. Kemudian retikulum endoplasma, fungsinya RE kasar menjadi tempat pelipatan produk protein yang dihasilkan oleh ribosom dan sistem membran. RE halus berperan saat proses penerasiran racun, sintetis lemak, dan penyerapan kalsium untuk kontraksi sel otot. Kemudian badan Golgi berfungsi sebagai tempat pembentukan glikoprotein. Kemudian lisosom berfungsi memecah makromolekul menjadi monomernya, berperan dalam perombakan sel yang mati. Kemudian mitokondria berfungsi menghasilkan energi berupa ATP, berperan dalam proses fotoriasi oksidatif dan rantai transfer elektron. Kemudian peroksisom berfungsi menghilangkan hidrogen dari suatu molekul dan hidrogen peroksida atau H2O2. Kemudian sentrosom berfungsi mengatur siklus sel dan berperan dalam pembelahan sel, pusat pembentukan mikrotubula. Kemudian vakuola berfungsi vakuola makanan berfungsi memecah makromolekul. Vakuola kontraktil pada protista air tawar berfungsi memompa air dari dalam sel. Kemudian kloroplas berperan pada proses fotosintesis untuk menghasilkan glukosa. Kemudian yang kedelapan yaitu metabolisme. Metabolisme protein. Metabolisme protein merupakan proses kimia dan fisika yang mencakup pada perubahan atau anabolisme protein menjadi asam amino dan penguraian atau katabolisme asam amino pada protein. Kemudian transminasi. Transminasi yaitu reaksi transminasi memindahkan gugus amina dari asam amino ke ketaglutarat menghasilkan L-glutamat yang akan diproses lebih lanjut dalam reaksi deaminasi. Kemudian deaminasi yaitu glutamat mengalami deaminasi oksidatif menghasilkan ion NH4+. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim L-glutamat dehidrogenase dalam matriks mitokondria. Kemudian yang ke-9, siklus urea dapat dilepas secara langsung dengan cepat. NH4+ yang dihasilkan pada deaminasi akan diubah menjadi karbomoil fosfat dan mengikuti proses siklus urea sehingga terbentuk urea yang siap dikeluarkan dari urin. Kemudian yang ke-10, tugas yang ke-10 yaitu sintetis asam amino, yaitu asam amino yang dapat disintetis
oleh hewan atau sifatnya adalah non-esensial atau makanan yang diperoleh dari makanan yang dimakan. Asam amino juga dapat diperoleh dari jalur sintetis. Untuk hewan dapat mensintesis 10 asam amino atau non esensial dari senyawa antara glikosis dan siklus asam sitrat. Kemudian transkripsi yaitu proses penyalinan DNA menjadi RNA di mana produknya yaitu 3 jenis molekul RNA, tRNA, dan mRNA. Kemudian translasi yaitu proses penerjemahan molekul mRNA menjadi urutan asam amino yang menyusun protein. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.